Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun Anda berada, kita dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Rekan-rekan sekalian, ini ada berita yang sangat menarik yang teman-teman harus benar-benar simak ini. Ya. Karena kalau tidak disimak ini akan rugi teman-teman. Ya. Dan kemudian kita hari ini ada diskusi sama aktivis nih yang bernama Bapak Iqbal Irawan ya. Beliau ini termasuk politisi muda lah ya, di mana beliau ini sangat melalang buana ya. Ngeri itu. Intronya ngeri juga. Teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman berada ya, di bulan-bulan ini, tepatnya di tanggal 8 April tahun 2025, yaitu Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto itu bertemu dengan mantan presiden itu Ibu Megawati Soekarno Putri, Ya. Ketua Umum PDIP. Partai PDIP. Nah, tentu teman-teman penasaran nih, ya kan? Ada apa nih ya? Kalau kata bahasa Jawanya itu why, ya. Kenapa nih beliau ini ada pertemuan ini? Nah, ternyata di pertemuan beliau berdua ini, saya mengutip dari pakar politik senior ya, yaitu Bapak Refli Harun. Nah, ini ada indikasi pergantian wakil presiden. Wah, menarik nggak tuh? Gila nggak tuh, ya nggak? Setuju nggak kalian semua? Ya, semoga kalian semua setuju. Oke nggak? Nah, maka di sini kita akan diskusi nih sama narasumber kita ya, praktisi orang akademisi lah ya. Beliau ini udah oke lah gitu, melalang buana lah gitu. Jadi menurut tadi ya, saya ulangi lagi, menurut pakar politik yaitu Bapak Refli Harun, kemudian dengan Bapak Alifur Rahman, ini obrolan Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo ini ada isunya itu pergantian wakil presiden. Kita akan sedikit bacakan ya. Ada 3 poin penting yang disampaikan pakar politik ini, Bapak Refli Harun dengan Bapak Alifur Rahman, ini bahwa pertemuan 3 poin itu informasinya yang akan menggantikan wakil presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, yaitu adalah Mbak Puan Maharani. Yang pertama, kenapa harus diganti gitu? Karena dari pernyataan pakar politik Bapak Refli Harun dan Afifur Rahman ini, kalau diganti dengan Puan Maharani ini tidak dapat dikendalikan. Seperti itu. Karena pemerintahan kita akan lebih kuat lah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan tidak akan merugikan Prabowo nih. Ya kan? Nanti ya biar penasaran. Pembahasannya biar lebih menarik ya. Kita tanya dulu dari sudut pandangnya pakar politik nih, Bapak Iqbal Irawan ya. Baik, Pak Irawan, selamat datang di podcast Merah Jenderal. Saya langsung jawab nggak mungkin. Kenapa Mas Iqbal bilang tidak mungkin? Ini yang mempunyai statement ini orang pakar politik yang sangat luar biasa. Siapa sih yang tidak kenal dengan Refli Harun, dengan Alifur Rahman? Beliau ini orang senior. Ya pertama, kayaknya kalau Puan Maharani mau gantikan Gibran itu kayaknya berat. Terus juga nggak mungkin sih, Pak Anwar. Ya. Pak Anwar. Karena yang pertama Jokowi sendiri oleh Prabowo dikasih jabatan sebagai pembina dan antara. Itu. Juga sebagai Dewan Penasehat Presiden. Jokowi itu punya jabatan, dikasih jabatan. Ya termasuk SBY juga. Terus juga ketika ada isu bahwa Gibran ini mau digantikan oleh Puan, bagaimana caranya gitu loh? Kan mesti ada pemakzulan. Karena Gibran ini proses menjadi wapres ini kan hasil pemilihan presiden, rakyat yang mau, rakyat yang memilih gitu loh. Jadi kalau misalkan ujung-ujung digantikan sih kayaknya nggak mungkin, dan itu berbahaya seandainya itu jadi.
menurut saya itu akan sangat berbahaya gitu loh. Akan menciderai apa namanya, proses demokrasi kita, meskipun di awal proses pencalonan Gibran ini sendiri kan memang kontroversi ya, terkait usia lah segala macam. Dulu karena pamannya sebagai ketua MK sehingga pada akhirnya pengajuan Gibran sebagai calon wapres juga diberikan karpet merah istilahnya. Tapi kan itu secara konstitusi sah nggak? Kan sah Bang ya. Melanggar etik nggak? Bisa dikatakan kalau melanggar etik mah gitu loh. Tapi kalau dibilang sah mah ya sah. Dan kalau misalkan terjadi Puan jadi wapres akan menjadi berita yang besar sih. Tapi kayak kalau menurut saya nggak mungkin, berat Pak. Siapa yang mau menggulingkan? Tapi kemarin sih saya dengar berita purnawirawan TNI ya, para purnawirawan TNI lah yang mengajukan itu gitu loh. Dan Prabowo pun juga termasuk purnawirawan. Nah, di situ yang menjadi misteri ini kan. Orang-orang purnawirawan itu kan bisa jadi orang-orang dekatnya Prabowo juga. Tapi apakah Prabowo akan semudah itu melanggar? Ya harus ada pelanggaran dulu Gibrannya gitu loh. Kalau mau dimaksudkan mah. Misalkan ketahuan korupsi atau ketahuan merkosa orang, ketahuan bunuh orang misalkan, baru bisa dimaksudkan ada di impeachment namanya. Ya sejauh ini sih saya belum pernah dengar berita Gibran aneh-aneh. Paling kalau dibully mah iya, banyak dibully dia sekarang. Kasihan juga sih ngelihatnya. Jadi teman-teman tadi yang disampaikan Mas Iqbal bahwa tidak mungkin Iya. wakil presiden itu bisa diturunkan sama presiden. Saya setuju teman-teman sekalian dari pernyataannya Mas Iqbal ya bahwa Presiden Republik Indonesia itu tidak ada hak prerogatif ataupun kewenangan memberhentikan Iya. wakil presiden. Itu Karena tidak ada. rakyat yang milih. Betul. Tetapi kalau kondisinya dengan adanya pressure yang sangat tinggi di pemerintahan ini, dengan bulian yang sangat luar biasa, dianggap wakil presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka yang dianggap sekarang masih anak kemarin sore, masih ingusan dan tidak bisa bekerja. Ini kan menjadi mental ya, secara psikologis ini akan sangat luar biasa abuse-nya. Dan ini akan terdampak. Dan kalau si wakil presiden sendiri bisakah kalau mengundurkan diri secara konstitusi? Bisa. Kalau dia mundur. Kalau dia mengundurkan diri. Secara sadar. Secara sadar. Tapi bisa nggak begitu? Tapi pertanyaannya mungkin atau tidak ya. Kalau bicara mungkin ya kalau misalkan dia dihipnotis. Coba kita tanya lagi sama pakar apa namanya? Pakar telematika. Pakar praktisi nih ya. Gimana menurut Pak Iqbal nih ya? Kira-kira dengan adanya serangan psikologis yang sangat luar biasa tajam ya, bisa nggak si Gibran itu dia akan mentalnya drop kemudian mengundurkan diri begitu. Ya, saya pernah juga bikin konten masalah Gibran ini ya. Gibran ini akan menjadi dua versi tergantung dia bagaimana menyikapinya. Yang pertama versi dia itu bakal jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya. Artinya dia tuh sekarang dianggap tidak kompeten. Wapres yang bahasa kasarnya bodoh lah begitulah ya bahasanya, tapi kan kita nggak tahu. Tapi banyak masyarakat yang bully beliau dengan bulian yang luar biasa sih kalau kata saya, luar biasa lah. Kejam netizen ini. Artinya dua kemungkinan beliau ini Gibran ini. Kalau dia jatuh itu akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi nanti setelah dia selesai masa jabatan, kemudian dia tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa memperbaiki dirinya, tidak bisa merubah pola komunikasinya, ya dia setelah jadi wapres ini ya dia nggak bisa jadi apa-apa gitu. Nah, karena bapaknya juga udah nggak punya kekuatan, partainya juga mungkin sekarang tuh Golkar kan, dia dulu ketika nyapres itu kan ditarik sama Golkar. Partai Golkarnya pun juga mungkin berpikir dua kali kalau mau naikkan Gibran lagi. Atau mungkin PSI, kan PSI ketuanya itu adanya Kaisang. Nggak tahu PSI ini di 2029 suaranya bagus atau tidak. Tapi kalau seandainya Golkar tidak narik Gibran, PSI suaranya jelek, Jokowi sudah tidak jadi apa-apa, Prabowo udah tua, orang-orang bekas anak buahnya Jokowi ditangkepin semua, gitu kan. Nah, Gibran ini menurut saya kalau dia tidak bisa merubah dirinya, tidak bisa memperbaiki citranya di mata publik, dia akan
jatuh ya jatuh sejatuh-jatuhnya, dia nggak menjadi orang yang berpengaruh lagi. Tapi kalau seandainya dia ini dalam waktu 4 tahun ini ya, bisa memperbaiki dirinya, meyakinkan rakyat nih, meyakinkan masyarakat bahwa dia itu benar-benar kompeten. Dia bisa mendampingi Prabowo dengan sebaik-baiknya, bisa mengisi celah kekurangan Prabowo gitulah. Gibran bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, ya kan? Karena sekarang modalnya dia udah punya nih sebagai wapres gitu loh. Masih muda pula, 2029 dia usianya berapa? 40-an. Mungkin Sekarang kan 40. 36 Ya, usianya. 40. Pertama dia bisa jadi versi seburuk-buruknya, kedua dia bisa jadi versi sebaik-baiknya. Tapi orang yang terus-terusan dibully ini dia bisa akan menjadi orang yang terus belajar sih menurut saya. Dia fasilitas ada, pembisik-pembisik dia juga pasti memberikan evaluasi-evaluasi. Karena begini teman-teman ya, dimanapun Anda berada. Oke juga. Tadi yang sudah disampaikan oke juga. Dan saat ini sama-sama kita ketahui ya, bahwa di awal pemilihan beliau, Bapak Wapres kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka, ini juga sebenarnya menjadi pro dan kontra. Ya teman-teman ya, sama-sama kita ketahui lah. Pro dan kontranya itu apa sih yang menjadi saat ini pandangan dari sudut pandang masyarakat sendiri yang keberatan beliau ini menjadi wapres? Yang pertama, kurangnya pengalaman sebenarnya di pemerintahan. Itu sangat minim beliau ini. Gitu kan? Ini kan menjadi salah satu parameter juga. Kemudian yang kedua, yaitu terkait kontroversinya terkait usia. Ini kan ada benturan ataupun labrakan undang-undang yang dilabrak kan saat itu. Kemudian yang terakhir, ketergantungan sama ayahnya. Ya, jadi Gibran ini dari sudut pandang masyarakat itu yang sama-sama kita ketahui bahwa masih sangat bergantung sama ayahnya. Jadi cara kepemimpinannya itu secara tidak langsung disetir sama ayahnya. Kan kelihatan tuh ya dari kebijakan-kebijakan dia, dari cara dia berbicaranya pun ya memang sih Gibran itu kan hasil biologisnya Bapak Joko Widodo, wajar lah mirip lah. Tetapi ini isu-isu inilah yang saat ini membuat wapres kita yang saat ini lagi digoyang terus di beberapa poin tadi yang saya sampaikan ya. Maka ini kekhawatiran gitu. Maka tadi yang sudah disampaikan Pak Iqbal sebagai pakar telematika ya, termasuk akademisi juga, politisi senior ini, khususnya di MPH sih tapi belum internasional, baru internasional gitu kan, bahwa itu tidak mungkin gitu. Tetapi kan ini juga mengganggu Mas Iqbal, mengganggu kestabilan pemerintahan dengan adanya isu yang tadi saya sampaikan. Saya ralat ini berbahaya. Saya ralat deh. Kalau mungkin dibilang nggak mungkin, nggak juga sih ya Bang ya. Karena kalau dibilang saya nggak langsung mengunci di itu ya. Ini ralat nih. Mohon maaf sih teman-teman. Kalau dibilang mungkin bisa aja sih Bang. Mungkin. Seandainya Gibran ini kepleset gitu, melakukan apa namanya tindak kriminal apa gitu kan, ketahuan gitu, bisa aja sih. Itu kan melanggar etik sebagai kepala negara gitu ya. Bilang mungkin sih mungkin aja. Yang penting mah jelas gitu kan, hukum itu. Kemudian juga terkait ada persepsi dari masyarakat Gibran ini tidak kompeten. Jangan lupa teman-teman, Gibran ini nyalon jadi wapres ini sebelumnya dia itu wali kota, Pak. Wali kota Solo beliau ini. Dan apakah Solo ini di tangan beliau bagus apa namanya perkembangannya? Silakan aja dicek sendiri itu, ya. Kalau saya dengar beritanya, baca beritanya, banyak pembangunan yang strategis di Solo itu yang di tangan Gibran luar biasa bagus. Yang sehingga pada akhirnya Gibran apa namanya berani maju gitu loh. Dari wali kota Solo langsung jadi wapres. Edan nggak tuh lompatan karirnya itu. Ya kalau dibilang mungkin dia diganti berat sih berat. Mungkin gitu loh. Karena ada caranya gitu loh, ada caranya. Tapi menarik tadi ya yang disampaikan Pak Iqbal tadi ya, sebagai pakar telematika sekaligus akademisi politisi senior di MPH. Menariknya apa? Yang tadi bahwa Gibran itu mempunyai prestasi di waktu pas menjabat di Wali Kota Solo gitu. Padahal waktu itu jadi presiden. Ya, waktu itu ayahnya menjadi presiden, tetapi kan. Ya.
Nah, artinya tadi yang disampaikan sama praktisi, akademisi, ya kan, telematika, Mbak Iqbal, ini belum tentu semuanya benar kalau beliau bagus. Nah, tadi nanti saya akan tanya nih sama beliau nih, apa saja pencapaian-pencapaian Gibran di Solo yang menurut versinya beliau bagus, ya kan? Karena beritanya dari Solo sendiri, ini juga rada miring begitu ya. Silakan kalau Bapak mau bantah nih ya. Kalau prestasi secara spesifik, saya nggak tahu juga ya. Cuman kita indikatornya gini aja, di Jawa Tengah, pasangan Prabowo dan Gibran ini, perolehan suaranya cukup tinggi, Pak. Ya, kan begitu. Di Jawa Tengah sendiri ya. Padahal 2024, pemilihan presiden itu, salah satu calonnya itu ya Gubernur Jawa Tengah sendiri, Ganjar. Malah Ganjarnya yang chaos di situ. Malah Prabowo yang menang. Nah, artinya kan di situ ada efek atau ada jasanya Gibran juga di situ. Tapi saya nggak tahu ya kalau ditanya prestasi spesifik mah gitu. Betul teman-teman ya, tadi yang disampaikan Pak Iqbal terkait pencapaian di tahun 2024 itu di Jawa Tengah sendiri memang ya. Harusnya itu kan kandangnya kandang Mas Ganjar ya. Iya, kandang. Tapi kan dia chaos gitu. Bahkan Mas Gibran sendiri ini unggul di menurut KPU Jawa Tengah itu unggul di angka 70% suara. 70% itu. 70% suara. Itu memang sangat luar biasa ya. Apakah ada permainan politik? Nah, cuman itu? Tadi yang saya belum memuaskan itu prestasi Gibran di Solo nih. Itu kan belum terjawab ya teman-teman. Saya nggak tahu kalau itu. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, minta tolong kalau yang tahu prestasinya Gibran Raka Buming Raka, tolong tulis di kolom komentar ya. Apa aja sih gitu prestasinya beliau itu gitu. Sehingga nanti kalau memang benar, akurat ya, teman-teman informasi dari teman-teman bahwa Gibran itu terutama buat orang-orang Solo nih ya. Ini kan juga untuk menyelamatkan beliau juga. Yang ada key issue di pertemuan tanggal 8 April 2025, pertemuan Prabowo dan Ibu Megawati untuk pembahasan penggantian wakil presiden. Nah, artinya kalau teman-teman bisa bantu untuk menambahkan di kolom komentar tentang informasi Gibran prestasi di Solo, ini akan menjadi salah satu dongkrak mempertahankan juga beliau menjadi wapres. Ya, oke teman-teman, nanti kita tunggu di sesi berikutnya ya. Kalau sudah teman-teman tulis di kolom komentar, teman-teman sudah menyampaikan prestasi-prestasi Gibran untuk menyelamatkan beliau juga nih yang masih sayang sama Gibran ya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dari Merah Jenderal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.